Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda bayar berapapun dikasih. Gitu. Kalau perlu biar satu truk anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Gitu. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang seneng itu diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, ini anunya naik ya pastilah itu protes itu. Perguruan tinggi itu sebetulnya ide PTNBH itu kan memang mendorong perguruan tinggi itu mandiri, termasuk mandiri di dalam pembiayaan, gitu. Dan mendorong supaya lembaga-lembaga fundraisingnya itu jalan. Gitu ya. Saya kebetulan sekarang kan juga ketua wali MWA-nya Universitas Brawijaya, beliau kan MWA-nya ITS, beliau ini ketua MWA-nya Undip, ini sama-sama ketua MWA. Jadi tahu persis lah gitu. Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit. Gitu. Dan ini memang tidak mudah. Saya berani ngomong begini, saya akan pernah jadi rektor. Ya, sama Prof. Mono. Beda beliau memang pembelanja, kalau saya harus cari, kalau nggak cari dulu nggak mungkin belanja kan. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu kalau sudah ada kemampuan perubahan sikap mental untuk menjadi pencari uang, bukan pembelanja, itu nggak ada masalah. Nama besar, PTNBH itu namanya besar-besar. Tinggal mengkapitalisasi saja kok modalnya itu. Iya. Dan saya kemarin sampaikan misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkanlah kepada mahasiswa baru saja. Mahasiswa baru, dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia. Sehingga orang tua itu punya kepastian. Kalau yang lama itu biar selesai sampai selesai. Memang nggak ada, kalau di swasta ya, itu tetap ada pimpinan namanya variable cost. Jadi memang tidak semua biaya di pendidikan itu, di negeri terutama, difikskan. Nggak bisa. Misalnya KKN. KKN itu baru 4 tahun nanti, nggak mungkin ditetapkan anak masih baru. Wisuda, itu kan nggak mungkin ditetapkan. Itu variable cost. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya, itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda, itu tarik yang tinggi, karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda, bayar berapapun dikasih. Gitu. Kalau perlu, biar satu truk anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Gitu. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang seneng itu diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, ini anunya naik ya pastilah itu protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas. Makanya saya sempat kritik itu. Kalau saya lihat sebetulnya peraturan menterinya bagus, Permendikbudristek itu tidak ada pasal yang itu kan kemudian di bagaimana mau terjemahkan dari para rektor gitunya. Saya mohon maaf mungkin agak menekankan kepada pentingnya pimpinan perguruan tinggi. Ini insya Allah kami bertiga ini yang sudah tua-tua ini pengalaman lah itu. Gitu. Sudah pengalaman jadi rektor lah, gitu. Baik negeri maupun swasta. Gitu. Nah ini menurut saya perlu ada perubahan kebijakan yang sifatnya merubah mindset ini pada mereka. Gitu. Contoh begini pimpinan, saya ingin contoh-contoh yang sepele aja, yang ngelip kan sudah Prof. Nur sudah. Gambaran sangat luar biasa, saya 100% setuju tuh, bahkan 150%. Tapi yang kecil begini contohnya. Misalnya untuk wisuda, kalau kita ada perguruan tinggi wisuda itu sampai 1 bulannya misalnya 5.000, bahkan 10.000 sekarang. Ya. Itu kalau dibikin 1 bulan, 1 tahun itu 5 kali wisuda, dia punya hotel, ya kan? Sudah komplit itu, jadi bayar wisuda komplit dengan tinggal di hotel kampus. Iya, nanti di situ ada swalayan belanja, voucher mereka yang nanti kalau belanja bisa dapat potongan. Itu selama wisuda itu cukup untuk nutup biaya operasional hotel.
Sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya itu. Ya. Sudah nyoba soalnya. Sudah nyoba saya. Ya. Ya, jadi ini bagaimana mengajari, belum lagi karya risetnya. Oh, itu kita ini nggak kalah sebetulnya. Cuman bagaimana mengemas sama jualan. Maka mestinya mereka harus dilatih. Sebetulnya itu juga bisa ada terobosannya. Pilih aja ada pembantu. Dulu malah Pak Presiden sebetulnya mengusulkan Pak Ristek itu. Sudahlah rektornya diambil dari luar negeri saja. Kan ribut kan itu. Itu benar. Kalau tidak berani ngangkat rektor karena oleh senat, oleh senior-seniornya itu, angkat aja direktur bisnis. Yang baru ada swasta ini. Ya. Direktur bisnis. Dan dia dibayar dengan kontrak. Dia ditarget 1 bulan dia bisa mengumpulkan berapa miliar. Dia minta gaji berapa. Gitu. Ya, itu bisa menurut saya. Pokoknya banyak seni untuk cari duit itu, perguruan tinggi itu kan brandednya luar biasa. Apapun bisa dijual itu. Kalau di luar negeri, kalau kita datang ke kampus kan cuma beli kaos sama topi kan. Itu datang sana ada New York, University of New York itu, wah, ya kan laris itu. Ya, cuman bagaimana ini memang merubah mindset perguruan tinggi menurut saya. Kalau soal anggaran, tadi itu kuncinya di situ menurut saya. Manfaatkanlah hak budget komisi 10 untuk mengontrol, mengarahkan penganggaran. Duduk bersamalah dengan Kementerian Teknis tentang pengalokasian itu. Sehingga Bapak juga ketika mengontrol tahu, kemarin saya ikut merencanakan sehingga saya tahu persis mana yang harus. Nah, ini mohon maaf ini mungkin agak menggurui karena Bapak kan saya lebih tua dari Bapak kan. Jadi ini menurut saya beberapa poin dari saya.